Misteri horor Menara Saidah, kisah angker, kuntilanak merah, dan interview aneh di lantai 13. Halo teman-teman, kembali lagi di channel horor penuh misteri Koridor Sunje. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit di tengah Jakarta, berdiri megah dengan arsitektur ala Romawi. Pilar kokoh menjulang, tapi kini terbengkalai, sunyi, dan ditakuti banyak orang. Inilah Menara Saidah, gedung yang bukan hanya menyimpan kisah sejarahnya, tapi juga dipenuhi cerita horor, penampakan, hingga kisah mistis yang viral di seluruh Indonesia. Tapi yang paling menyeramkan, ada sebuah kisah nyata seorang pencari kerja yang mendapat undangan interview misterius di lantai 13 Menara Saidah. Padahal gedung itu sudah lama ditutup. Apakah undangan itu benar dari sebuah perusahaan? Atau justru jebakan dari penghuni tak kasat mata? Mari kita bahas tuntas kisah horor Menara Saidah, dari sejarah, misteri, hingga kisah angkernya. Dalam video kali ini, jangan lupa siapkan nyali, karena semakin malam, cerita ini semakin terasa mencekam. Menara Saidah berlokasi di Jalan Mount Haryono, nomor 30, Cikoko, Pancoran, Jakarta Timur. Gedung ini awalnya bernama Grasindo, dibangun pada pertengahan tahun 1990-an dengan biaya fantastis sekitar 50 miliar rupiah. Pemilik pertama adalah Moriati Sudibyo, pemilik Mustika Ratu. Pembangunan berlangsung selama 3 tahun, dari 1995 hingga ke 1998. Namun, pada tahun 1995, bangunan ini dilelang dan akhirnya dimiliki oleh Saidah Abu Bakar Ibrahim. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Menara Saidah. Jumlah lantainya pun bertambah. Dari awalnya 15 lantai menjadi 28 lantai. Secara arsitektur, Menara Saidah begitu unik. Bergaya Romawi klasik dengan pilar-pilar besar, ia tampak seperti gedung mewah yang siap bersaing dengan perkantoran elit Jakarta. Namun, siapa sangka, kejayaan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2007, gedung megah ini resmi ditutup. Alasannya, ada dugaan kesalahan konstruksi yang membuat bangunan ini sedikit miring. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran soal keselamatan penghuni. Sejak saat itu, Menara Saidah terbengkalai, tidak ada aktivitas. Tidak ada lagi perkantoran. Yang tersisa hanyalah gedung megah yang kosong, perlahan menjadi tempat angker yang penuh misteri. Dan disinilah cerita horor mulai bermunculan. Salah satu cerita paling populer datang dari seorang satpam yang pernah bertugas menjaga gedung ini. Malam itu, suasana begitu hening. Satpam tersebut melakukan patroli seperti biasa. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki, tapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia mencoba memeriksa, lampu mendadak berkedip. Dari kejauhan, tampak sosok wanita bergaun merah berdiri di koridor. Sosok itu menatapnya tajam. Satpam itu langsung terjatuh dan pingsan. Ia akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Cerita itu menyebar cepat, dan sejak saat itu, nama kuntilanak merah Menara Saidah menjadi legenda. Banyak orang percaya Menara Saidah adalah markas besar dari kuntilanak merah. Sosok wanita berpakaian gaun merah kerap terlihat di jendela lantai atas, kadang juga di area parkiran. Tak hanya itu, ada kisah lain tentang lorong basement. Di sana sering terdengar suara panggilan. Sosok putih yang tinggi besar sering mengganggu para pekerja atau orang yang nekat masuk. Beberapa orang mengaku pernah dipanggil namanya oleh suara misterius, padahal mereka sendirian. Bahkan ada yang dijahili hingga hampir kehilangan kesadaran. Cerita paling viral tentang Menara Saidah adalah kisah panggilan interview di lantai ke-13. Bayangkan, Anda seorang pencari kerja tiba-tiba menerima email resmi untuk menghadiri wawancara di sebuah perusahaan. Lokasi, Menara Saidah, lantai ke-13. Awalnya tidak curiga, namun ketika tiba di lokasi, suasana terasa janggal. Gedung tampak kosong, pintu gerbang tertutup, bahkan tidak ada aktivitas manusia. Namun, si pencari kerja bersikeras masuk. Ia naik ke lantai 13 dengan lift tua
yang masih berfungsi sebagian. Saat pintu lift terbuka, yang ada hanyalah lantai gelap, sunyi, dengan dinding berlumut. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan wanita bergaun merah sedang berdiri. Tatapan matanya menusuk, seakan menunggu. Seketika bulu kuduk berdiri, ia berlari kembali ke lift. Namun, lift itu tak kunjung turun. Lampu berkedip, suara tawa perempuan terdengar jelas. Sejak saat itu, kisah interview di Menara Saidah menjadi misteri yang membuat banyak orang bertanya. Siapa sebenarnya yang mengirim panggilan itu? Apakah benar ada perusahaan atau undangan dari dunia lain? Hingga kini, Menara Saidah masih terbengkalai. Gedung megah itu hanya menjadi saksi bisu cerita-cerita mistis. Banyak orang yang penasaran, tapi sedikit yang berani benar-benar masuk ke dalamnya. Misterinya terus hidup, dari kuntilanak merah, satpam yang diganggu, hingga kisah interview lantai 13 yang tak pernah bisa dijelaskan secara logis. Itulah kisah lengkap tentang misteri horor Menara Saidah. Kisah angker, kuntilanak merah, dan interview aneh di lantai ke-13. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya Menara Saidah benar-benar berantu? Dan jika kalian menerima undangan interview di sana, apakah berani datang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.